Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali bersama saya Rizky Febrianti dan teman saya Farah Damayanti di channel YouTube MN20F UBP Karawang. Sekarang kita sedang mengunjungi UMKM milik teman kita yang bergerak di bidang perawatan rambut, yaitu Daris Barbershop yang beralamatan di Cikampek, Jalan Kalioyot, Onci Mekar, Kota Baru. Teman-teman semuanya, kita berkesempatan langsung untuk ngobrol santai dengan ownernya langsung. Jadi, ikutin terus ya dan tonton videonya sampai selesai. Nah teman-teman, kita kebetulan dikasih kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya. Kebetulan ownernya itu salah satu teman kita juga. Kita panggil aja ya, gak usah lama-lama. Ini dia David Hermawan. Halo Kak. Halo. Baik. Gimana Kak? Boleh gak sih kita ngobrol dikit nih tentang Daris Barbershop ini gitu, mulai Boleh, dari boleh perjalanan. banget. Apa aja yang mau ditanyain? Boleh diceritain sedikit gak tentang profil dari Daris Barbershop ini? Untuk profilnya, Ya, untuk profil dari bisnis barbershop ini sendiri berdiri pada tanggal 10 Juni 2017. Untuk lokasinya sendiri ada di Cikampek, yaitu tepatnya di Jalan Kalioyot, Kota Baru, Kabupaten Karawang. Untuk visi dan misinya, yang pertama visinya memberikan pelayanan penataan rambut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prima secara modern dengan mengedepankan aspek kerapihan dan kenyamanan. Untuk misinya dapat mengenalkan barbershop sehingga mudah diterima oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah dengan membentuk hubungan baik dengan konsumen secara langsung. Untuk motonya tersendiri, gentleman hair and styling, itulah pilihannya. Keren. Wah tadi tuh kan Daris Barbershop itu udah berdiri dari 2017 ya kayak Iya, udah hampir jalan 5 tahun. betul sekali. Untuk tadi di PC itu kan ada penataan rambut, pelayanan penataan rambut. Selain dari penataan rambut itu ada produk apa sih yang Oke. di sini gitu? Di sini kita bukan hanya menyediakan banyak pelayanan jasa saja, kita juga memberikan dan menjual produk juga. Kenapa menjual produk? Karena kan barbershop bukan hanya melakukan potong rambut, kita juga menjual shop lah ibaratnya barang. Ada apa saja kita barangnya, berbagai macam produk untuk kebutuhan pria sejati, dari mulai rambut dan kulit. Ada pomade, hair tonic, serum bewok, sabun cuci muka, serum muka, kemudian krim muka. Nah, mungkin itu produknya Kak. Cukup banyak ya kayak Iya. kita. menurut kakak, Iya boleh. apa sih yang membuat beda Daris Barbershop dengan pangkas rambut dan barbershop lainnya? Menurut saya untuk kelebihan dari barbershop saya sendiri yaitu menjunjung tinggi pelayanan dan kenyamanan konsumen, memberikan pelayanan juga menjual produk yang diberikan atau dicoba pada saat pelayanan penataan rambut tersebut Kak. Gitu. Selama Daris Barbershop ini berjalan, pencapaian apa sih yang sudah didapat selama 5 tahun ini? Untuk pencapaiannya sih kurang lebih dari awalnya saya hanya 1 karyawan, kemudian berkembang menjadi sekarang ini saya punya 3 karyawan. Untuk kedepannya mungkin bisa berkembang dan membuka cabang, mungkin seperti itu Kak. Semoga bisa berkembang ya Kak dan membuka cabang di Ya, Pelayanan apa saja yang ada di Daris Barbershop? untuk pelayanan, Ya, kami di sini melakukan pelayanan yang cukup prima, mulai dari haircut, hair wash, hair treatment, hingga hair styling Kak. Itu. Untuk hair treatment itu sendiri apa sih Kak? Nah, untuk hair treatment di kita ini terdiri dari handuk hangat, kemudian pijat, kemudian pemberian vitamin kepada konsumen. Nah, itu semua adalah rangkaian dari treatment dari kami Kak. Mungkin seperti itu. Untuk prosedur kerjanya itu seperti apa sih Kak? Biasanya kan kita itu biasanya langsung datang terus minta cukur model seperti ini. Kalau di Daris Barbershop itu seperti apa Kak? Untuk prosedur kerjanya sendiri,
prosedurnya untuk konsumen datang dan langsung daftar untuk melakukan pemotongan rambut kepada kasir, kemudian langsung diarahkan oleh kasir ke kursi pemotong. Setelah itu konsultasi terhadap capster dengan konsumen untuk menawarkan gaya rambut yang akan dipotong seperti apa, Kak. Nah, dilanjut capster melakukan persiapan alat-alat dan juga mempersiapkan APD-nya. Kemudian proses pemotongan dimulai dengan secara baik. Setelah selesai potongan rambut, setelah proses selesai rambut, kemudian kasih konsumen dicuci rambut terlebih dahulu, kemudian dikeringkan dan diberi handuk hangat, vitamin, dan dilakukan pemijatan terhadap konsumen. Nah, itu adalah rangkaian treatmentnya, dan setelah itu selesai langsunglah melakukan penataan rambut, disebut dengan finishing akhir. Mungkin seperti itu proses kerjanya di Daris Barbershop ini, Kak. Boleh nih buat kalian yang mau cukur rambut, hair treatment di sini, langsung datang aja ya ke Cikampek. Boleh banget, Kak, boleh banget, Kak. Nah, untuk di sini kan tadi ada karyawannya sudah ada ya 3. Nah, untuk pembagian kerjanya itu seperti apa, Kak? Nah, untuk sekarang alhamdulillahnya kita udah 3 karyawan ya, Kak ya. Yang pertama untuk 2 orang itu pemotong rambut atau capster. Nah, 1 lagi yaitu kasir, dan dia yang mengurus pengelolaan administrasinya. Mungkin seperti itu, Kak, untuk penggunaan karyawan di Daris Barbershop. Untuk pengelolaan uangnya sendiri itu gimana, Kak, awal mulanya sampai saat ini? Oh, untuk pengelolaan keuangannya ya? Iya. Nah, dari awal berarti? Ya. Pengelolaan dari awal itu dari modal saya gunakan dari investor yang menanamkan modalnya di bisnis saya sendiri. Nah, investor, dan kemudian saya kelola dan saya kembangkan dan saya menemukan peluang bisnis tersebut, yaitu barbershop. Nah, untuk pengelolaan keuangannya sampai saat ini yaitu penggajian karyawan dibagi dengan cara pembagian hasil seperti umum, contohnya pangkas rambut dan barber-barber lainnya. Kurang lebih mereka menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian di saya diberikan insentif penjualan produk. Setiap penjualan yang dikeluarkan mungkin dari produk-produk yang saya jual, disitulah insentif yang saya akan berikan. Nah, kemudian untuk pengelolaan data keuangan itu sendiri secara tetap kita masih secara manual, Kak. Mungkin untuk kedepannya kita akan dikembangkan lagi, mungkin akan memakai sistem mungkin seperti itu sih, Kak. Jadi sistem pencatatannya masih manual ya, Kak ya? Oke, benar, Kak. Kalau untuk keputusan harga yang ditetapkan dan ditawarkan, yang menarik di barbershop ini gimana, Kak? Untuk keputusannya ya? Ya. Awal mulanya untuk harga tersendiri kita menyamakan rata dengan harga pasaran yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat, kalangan umum. Nah, untuk patokan harganya tersendiri kita sudah mematok harga di kisaran 30.000, itu sudah termasuk satu paket di barbershop kita. Nah, untuk harga itu hanya segitu saja. Terus ada nggak sih promosi-promosi yang diberikan di Daris Barbershop ini? Untuk keputusan ini masuk juga promosinya, Kak. Untuk promosi pertama pertama awal buka kita melakukan promosi untuk menarik para pelanggan. Jadi kita untuk memasarkannya juga, jadi pelanggan itu tahu kalau kita tuh baru launching. Nah, untuk sekarang ini menjelang Ramadan saya juga membuka promosi kembali. Nah, bahwasannya di sini ada promosi untuk 20.000 itu udah cukup, mengeluarkan 20.000 udah satu paket pangkas di sini atau motong di sini gitu, Kak. Murah banget ya, kayak sekarang 20.000 ya? Iya, itu untuk menjelang Ramadan lah promo dari kita. Biasanya kalau promosi gitu pakai apa sih, Kak? Biasanya kayak sosial media. Lewatnya gitu ya? Ya, kalau apa nama sosial medianya boleh kita promo? Untuk promosinya kita melakukan advertising, itu perikanan, mulai dari spanduk, kemudian sosial media, kemudian dari sharing teman, kemudian dari WOM, dari mulut ke mulut. Mungkin bisa dari hal-hal tersebut untuk media promosi kita tersendiri, itu kita. Nah, tadi tuh kan di perjalanan bisnisnya tuh ada ini ya, ada fluktuasi dari apa namanya,
dari perkembangannya naik turunnya dari barbershop itu, nah yang disebabkan oleh COVID-19. Bagaimana perjalanan bisnis, fluktuasi bisnis di Daris Barbershop ini seperti apa? Untuk fluktuasi atau perjalanan bisnis yang saya sudah alami cukup berat, Kak. Pertama, emang satu tahun awal saya mengalami perkembangan, alhamdulillah. Nah, tahun berikutnya kita mengalami pandemi kan, Pak. Nah, di situ saya sempat mengalami penurunan pada saat PPKM, pembatasan waktu usaha saya berkurang. Nah, di situ juga omset saya berkurang. Nah, kemudian alhamdulillah juga pada pandemi yang turun kemarin, kembali usaha saya kembali meningkat dan juga alhamdulillahnya saya bisa menambah karyawan atau manpower baru. Mungkin seperti itu, Pak. Di perjalanan bisnis tadi kan dari barbershop ini sempat mengalami kenaikan dan penurunan ya, betul. Yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini. Gimana sih solusinya menghadapi COVID-19 ini? Untuk solusi kemarin itu saat pandemi saya menerapkan pelayanan dengan memberikan gratis minum setiap pemotongan rambut, kemudian selalu melakukan event-event tertentu, melakukan promosi, pokoknya melakukan pinjatan, ibaratnya terobosan baru, inovasi baru, sehingga customer tidak lari gitu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, itulah teman-teman, dari profil bisnisnya dari barbershop itu seperti apa, berjalannya seperti apa, mengalami penaikan dan penurunan sempat karena COVID-19. Terus caranya kita datang ke sini untuk dari konsul dulu, terus langsung dilayani oleh mereka. Nah, mungkin itu ya buat kalian ya yang menjadi perbedaan di dari barbershop ataupun barber lainnya. Mungkin seperti itu sih, Kak. Nah, buat kalian boleh nih kalau mau misalnya ke sini. Nah, mungkin itu aja ya yang kita tanyakan di barbershop. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kalian sudah berkenan dan mampir ke sini untuk melakukan observasi terhadap barbershop saya ini. Semoga kedepannya barbershop ini berkembang dan lebih terkenal lagi di kalangan masyarakat. Amin, terima kasih banyak. Oke. Ya. Nah, itulah hasil dari observasi kami mengenai UMKM dari Barbershop. Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum dan warahmatullahi sampai wabarakatuh. ketemu kembali Saya di Rizky video Bebesley. selanjutnya. Di sini saya Bye akan bye. menjelaskan mengenai keputusan keuangan di Daris Barbershop. Keputusan keuangan merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan untuk masa depan. Keputusan keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, keputusan investasi, yang kedua keputusan pedoman, dan yang ketiga keputusan dividen. Keputusan investasi adalah keputusan keuangan tentang aktiva mana yang harus dibeli perusahaan. Aktiva tersebut berupa aktiva real dan aktiva tidak nyata. Untuk keputusan investasi di Daris Barbershop mengenai aktiva realnya yaitu mesin cukur, mesin mengeringkan rambut, mesin potong, dan kemudian tempatnya dan perlengkapan mencukur lainnya yang memiliki hak paten, hak cipta, dan hak merek atas setiap produknya dengan label Daris Barbershop. Kemudian yang kedua, keputusan pendanaan, yaitu keputusan keuangan tentang dari mana dana itu berasal untuk membeli aktiva, yaitu Daris Barbershop. Pendanaannya adalah dengan modal sendiri yang berasal dari kedua orang tuanya. Kemudian dikelola oleh David. Kemudian yang ketiga ada keputusan dividen. Keputusan dividen yaitu laba yang diinvestasikan kembali untuk usaha, yaitu di Daris Barbershop setelah berjalan usahanya, hasil atau profit menjadi laba dibagi dan ditahankan untuk investasi usaha. Seperti saat ini sudah mengeluarkan produk skincare dan hair treatment. Kemudian untuk pemutusan pengelolaan keuangannya yaitu dengan memanage keuangan
selama 1 bulan dari penghasilan yang dihasilkan, kemudian untuk biaya gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan pemasaran di Daris Barbershop. Keputusan pemasaran adalah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan yang ingin dilakukan dalam mencapai upaya untuk mempromosikan, menginformasikan, dan menawarkan kepada konsumen mengenai sebuah produk usaha atau jasa yang dikelola oleh sebuah perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan angka penjualan produk atau layanan jasa. Pemasaran yaitu dengan 4P. 1. Price, mempertimbangkan harga yang sesuai dengan kemampuan target market dengan harga 30.000 dan ada potongan diskon selama menjelang bulan Ramadan menjadi 20.000. Yang kedua, promotion, menginformasikan target market tentang produk bisnis dengan melakukan iklan di sosial media seperti Instagram, WhatsApp Story, dalam media lainnya. Yang ketiga, produk, yaitu berkaitan dengan fungsi dan keunggulan jasa dengan memutuskan nama Daris Barbershop, yaitu singkatan dari David dan Rizky adanya, dengan memberikan kualitas layanan yang baik dan menjual produk yang berkualitas. Yang keempat, place, dalam ditemukan dengan mudah oleh target market melalui sosial media, Google Maps, tempat yang strategis, dekat dengan jalan umum, dan ramai penduduk. Untuk target Daris Barbershop ini untuk semua kalangan masyarakat umum, dari yang tua sampai yang muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Darmawan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil observasi dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan mengenai keputusan SDM, sumber daya manusia. Untuk proses kerja di Daris Barbershop itu cukup terprosedur dan struktur, dikarenakan mempunyai prosedur SOP tersendiri. Pada dasarnya, barber ini mengutamakan kualitas layanan, sehingga prosedur pun harus tertata dan sesuai dengan aturannya. Mungkin pada usaha barber ini perlu diperlukan organisasi agar terciptanya suatu struktur sehingga dapat berjalannya suatu usaha tersebut, mulai dari pemilik, kemudian manajemen pemasaran, keuangan, hingga sumber daya, agar dapat berjalan dengan maksimal. Oke, mungkin prosedurnya cukup teratur ya, mulai dari haircut, kemudian hair wash, hair treatment, hingga hair styling. Mungkin itu rangkaiannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk para customer, untuk para pelanggannya tersendiri, sehingga membuat para pelanggan menjadi nyaman serta menjadi pelanggan untuk Daris Barbershop tersebut. Ya, mungkin cukup sekian ya penjelasan singkat dari saya.
Mungkin nanti akan dijelaskan kembali oleh rekan-rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil dari observasi kami mengenai UMKM dari Barbershop. Terima kasih telah menonton video ini Dan dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.